Roy dan Rian saling berjabat tangan. Cukup surprise dengan kedatangan developer ini. Kedatangan yang sudah ditunggu dari semenjak banyak kejadian di pesantren ini. Semenjak ia terakhir ke sini bareng Ustazah Sahla. Aduh, kenapa nggak bilang dulu? Ngerasa saya nggak nyiapin apa-apa. Kamu Roy, sengaja datang mendadak gini biar ketahuan udah sampai mana pembangunannya. Segini udah melebihi ekspektasi saya. Bagus, Mang Kardi, puji Roy. Kardi masih keluh. Ia bingung entah mau ngomong apa. Mau marah ataupun sekedar menegur pun mengenai kejadian dimarahnya ia tak bisa. Tak mampu, seperti ada dorongan yang membuat ia diam. Takut, lagi pula ada Royhan di sini. Apa jadinya kalau Roy tahu? Ia masih diam. Bingung mesti seperti apa. Akhirnya dengan gugup ia menggunakan wajahnya. Ia tahan rasa sakitnya. Perut mualnya dan perasaan canggung tak tertahan karena mengingat kejadian di rumah. Dengan sedikit gugup, ia menjelaskan. Target termin awal sudah mencapai 70%. Penyelesaiannya tinggal termin-termin yang selanjutnya. Meski suka hujan, kita tetap lanjut pekerjaan, ucap Kardi. Kalau gitu, hayu Rian. Roy segera pergi menuju mobil, tapi Rian menghampiri Kardi. Kerja bagus, Mang. Kalau begini, kita bisa sampai waktu yang ditentukan targetnya. Terus, ucapnya pelan dan lebih mendekati Kardi. Ia bicara lebih pelan. Mengenai di rumah itu, jangankan Mamang, saya juga Sam Cangung. Tapi, entah itu ucapan jujur atau bukan. Yang jelas Kardi masih belum yakin. Tapi yang penting, ia dan Lili sudah melewatinya. Dan bila bosnya itu bilang sudah tak dekat lagi, suatu hal yang baik karena membuat hatinya tenang, Kardi kembali melanjutkan pekerjaannya sore itu bersama tukang yang lain. Biasanya mereka berhenti ketika mau maghrib. Di perjalanan menuju pesantren, Roy menceritakan semua rencananya tentang pembangunan asrama dan fasilitas itu. Ia ceritakan detail-detailnya secara singkat. Kenapa ia menelurkan ide itu? Dari kejadian Ustadz Ujang, pemukulan jawara itu, sampai akhirnya kesulitannya pesantren mengembangkan finansialnya. Ini serius. Ini jumlah yang besar, Roy. Apa saya bilang Sekarang urusannya harus ketemu Pak Kiai dulu. Boleh. Ustazah Anis sehat. Dia ada. Tanya Rian mengenai sepupu istrinya itu. Adakah? Jangan. Gak surprise. Sengaja saya diam-diam kesini mau surprise. Ada salam dari Teh Intan. Sama Ustazah Sahla juga buat Anes. Royhan tersenyum. Baru saja Rian ingin menanyakan hubungannya dengan sepupu istrinya itu, tapi sudah keburu datang ke rumah Kiai. Iya Pak Kiai, punten. Mohon maaf kalau saya datang ke sini ngedadak. Soalnya saya juga bawa rombongan tim lagi buat pengerjaan proyek itu. Saya udah dengar dari Roy mengenai pembangunan asrama itu. Semuanya saya dengar. Saya bersedia, Yai. Bisa saja mulai Senin besok. Alhamdulillah. Nanti saya bicarakan ke Nyai Haji dulu. Bangunan apa yang lebih dulu mau dibangun. Karena Nyai Haji yang punya seat plan sendiri. Bukan seat plan resmi di kertas, ya, Dek Rian. Tapi seat plan yang udah di otak. Biasa kita emang biasa otodidak. Justru itu paling mantap Pak Kiai. Ilmu otodidak itu gak ada duanya, bela Rian. Gimana? Alhamdulillah Pak Kiai. Gimana Sahla makin sibuk jam ceramahnya? Suaminya juga udah panggil mengajar di mana-mana. Kitabnya aja saya bingung Pak Kiai. Di rumahnya banyak banget. Kalau Intan anak sehat juga. Makanya saya mau surprise ketemu Ustazah Anissa dulu sepupunya. Ada yang mau disampaikan ke Ustazah Anis.
Oh ya, saya kesini emang sengaja datang ngedadak ngelihat guest house ini. Alhamdulillah. Ditambah rencana investasi dari wali santri itu, saya bakal kirim tim yang banyak lagi ke sini. Mereka melanjutkan obrolan, membicarakan rentetan kejadian yang menimpa pesantren. Mungkin benar adanya, bila masalah kita ceritakan ke orang lain, beban terasa berkurang. Itu yang dirasakan Pak Kiai sore ini. Mereka mengobrol sampai maghrib. Sehabis maghrib, Kardi beristirahat di bedeng sambil membuka. Tak disangka ternyata Rian membawa tim lebih banyak ke sini. Ia sudah dengar tentang investasi wali santri yang hendak membangun asrama itu. Mungkin sebagian anak-anak ini akan ditugaskan membangun di pesantren. Anak-anak biasanya memakan dan istirahat di bedeng masal yang sudah disediakan proyek. Sedangkan melihat badeng ini, ia sangat perjuangannya sewaktu memiliki rumah badeng di depan proyek klaster Rian waktu itu. Sekarang, tanah badeng itu sudah dibeli, yang akhirnya ia memiliki bengkel motor dan sangat senam yang membuat penampilan istrinya makin kencang berotot. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami dan jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi para jomblo, jangan sedih, sebab kehidupan itu berawal dari jomblo. Dan jangan lupa bahagia.